Kehadiran Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan Benjamin Sesko membuka secerca harapan bagi Manchester United. Meskipun menelan kekalahan di laga perdana, permainan menyerang The Red Devil memanjakan mata para penggemar, khususnya publik Old Trafford. Mbeumo dan Cunha sukses beberapa kali membuat para pertahanan lawan kocar-kacir. Amorim juga memasang taktik yang sulit ditebak. Cetak gol coba merangkum mulai menyatunya penyerangan Manchester United sebagai berikut. Ubah peran untuk bersaing, dapatkan posisi langka. Ruben Amorim kembali memperlihatkan kejeniusannya sebagai seorang pelatih. Sang penyair kali ini menyulap posisi dari Bryan Mbeumo menjadi seorang striker bayangan. Padahal ex-Brentford ini biasanya bermain sebagai seorang sayap kanan. Buktinya musim lalu Mbeumo tampil di posisi tersebut sebanyak 32 kali dengan torehan 14 gol dan 7 assist. Namun Amorim pada kenyataan malah melihat potensi Mbeumo lebih bagus jika dimainkan sebagai striker bayangan. Pasalnya penyerang Prancis ini memiliki fleksibilitas dalam menyerang. Dirinya bisa menjadi sosok yang membangun serangan bagi Setan Merah. Selain itu, Mbeumo juga bisa menjadi sosok vital yang menyelesaikan peluang dengan tendangannya. Belum lagi Mbeumo juga bisa menciptakan ancaman dengan pergerakan tanpa bolanya. Alhasil winger Kamerun ini bisa membuka ruang bagi rekannya agar bisa mencetak gol. Nggak heran kalau Mbeumo bisa ditempatkan di berbagai posisi bagi Amorim. Sebut saja seperti striker hingga menjadi nomor 10 jika memang diperlukan. Selain Mbeumo, Matheus Cunha juga mengalami perubahan posisi di bawah Amorim. Ex-Wolverhampton ini memang dikenal sebagai pemain multiposisi. Namun Cunha nyatanya paling nyaman bermain sebagai seorang gelandang serang. Hal ini terlihat dari dirinya yang menyumbangkan 8 gol dan 5 assist dari posisi tersebut. Meski begitu, Amorim nyatanya siap memasang sang pemain di berbagai posisi. Sebut saja seperti striker bayangan bersama dengan Mbeumo. Alhasil pergerakan kedua pemain ini disebut akan membuat striker Setan Merah lebih tenang. Pasalnya musuh akan lebih terfokus pada pergerakan Mbeumo dan Cunha yang lincah. Harapan besar Ruben Amorim. Kehadiran Legiun baru langsung membawa angin segar bagi Ruben Amorim. Pelatih 40 tahun ini sudah lama mendambakan pemain yang sesuai filosofinya seperti Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha. Terlebih, Amorim sempat menyoroti lini serang Manchester United yang dirasa kurang menggigit. Menurutnya, lini serang jadi salah satu titik paling lemah yang membawa kehancuran musim lalu. Kendala utamanya adalah kualitas pemain. Kami sangat kesulitan mencetak gol. Dalam beberapa laga, kami begitu dekat dengan kotak penalti, tapi tak menghasilkan apapun, kecam Amorim. Di sisi lain, Amorim sejatinya sempat memaksakan Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho. Kedua winger ini digeser jadi pemain nomor 10 demi menjalankan filosofinya. Namun upaya tersebut malah gagal total karena keduanya malas turun menjemput bola. Garnacho maupun Rashi juga minim kreativitas dan lebih sering tampil maruk dengan tembakan sia-sia. Tanpa berlama-lama, dua nama tersebut langsung ditendang dari skuad Setan Merah. Rashford sendiri sudah resmi dipinjamkan ke Barcelona dengan opsi pembelian di akhir musim. Sementara Garnacho dikabarkan semakin dekat untuk dipinang Chelsea. Meski begitu, Amorim justru lebih senang karena bisa memberi ruang lebih untuk Cunha maupun Mbeumo. Peran keduanya juga makin sempurna setelah kedatangan Benjamin Sesko. Selain insting gol buas, bomber asal Slovenia ini juga diberkati kemampuan olah bola yang menawan. Atribut ini membuatnya lebih cocok dijadikan striker pemantul ketimbang Rasmus Højlund. Højlund sendiri punya pergerakan yang kaku dan sering kehilangan bola saat berduel dengan lawan. Keunggulan Sesko ini juga sudah diakui kepala rekrutmen Setan Merah yakni Christopher Vival. Benjamin Sesko punya segala kualitas untuk menjadi calon bintang selanjutnya. Dia adalah pencetak gol sejati yang lincah dan kuat secara teknis. Sepatu bola dari Blaster kini turun harga dari yang sebelumnya Rp320.000 menjadi Rp160.000-an. Cek linknya di bawah ini.
langsung nyetel dengan taktik Amorim. Wajah baru lini serang Manchester United nggak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi. Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha langsung bisa nyetel dengan gaya main Ruben Amorim. Keduanya bahkan sempat unjuk gigi saat menjalani tur pramusim. Padahal saat itu mereka dipaksa Amorim bermain di luar posisi favorit dari klub sebelumnya. Cunha sendiri sempat didapuk memimpin lini serang sebagai ujung tombak. Meski belum mencetak gol, pemain asal Brazil ini beberapa kali menebar ancaman di laga kontra West Ham dan Everton. Sementara Mbeumo dijejal sebagai gelandang serang saat menghadapi Everton dan Fiorentina. Menariknya, ini adalah kali pertama Mbeumo bermain dengan nomor 10 setelah 7 tahun. Tercatat dirinya terakhir kali dipasang di posisi tersebut saat masih membela Steaua Troyes pada 2018. Meski begitu, baik Cunha dan Mbeumo sama-sama mampu mengisi kekosongan di lini serang. Mereka bekerja sama dengan cantik guna membongkar pertahanan lewat kombinasi umpan. Bahkan keduanya juga kerap bertukar posisi yang bikin bek-bek lawan kelimpungan. Peran keduanya makin kentara berkat sokongan bek sayap kencang seperti Patrick Dorgu. Pemain asal Denmark ini kerap membantu lewat umpan terarah dan manuver tusukan ke garis depan. Dorgu sudah jauh lebih matang setelah digembleng habis Amorim selama pramusim. Dirinya lebih disiplin tanpa banyak buang-buang peluang saat menguasai bola. Alhasil lonjakan performa para bintang ini langsung membuat Amorim pede menyambut musim baru. Saya pikir kami jauh lebih baik dari segala detail kecil. Kami kembali ke Carrington dengan perasaan bahwa kami perlu melakukan banyak hal dengan baik, tutur Amorim. Permainan indah yang bisa dinikmati. Kehadiran Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha seakan membawa warna baru bagi taktik Ruben Amorim. Kedua pemain tersebut berhasil bawa setan merah bermain lebih baik. Buktinya terlihat pada pertandingan melawan Arsenal. Keduanya menjadi ancaman serius bagi gawang David Raya. Mbeumo sendiri bahkan menghasilkan 5 tendangan. Gak cuma itu, Mbeumo juga membuat peluang berbahaya. Salah satunya terlihat dari sundulannya yang langsung mengarah ke gawang Arsenal. Belum lagi Mbeumo juga nggak kenal lelah dengan melakukan 20 sprint sepanjang 90 menit berlangsung. Nggak heran ex-Brentford ini sampai dapat rating 7 berkat penampilan apiknya. Selain Mbeumo, Cunha juga tampil garang di laga menghadapi Arsenal. Penyerang Brazil ini berhasil menjadi sosok sentral dengan pergerakan tanpa bolanya. Buktinya Cunha rela bergerak sebanyak 9,4 km selama 90 menit. Bahkan Cunha juga menjadi pemain dengan dribble terbanyak dalam laga kontra melawan Arsenal. Gak heran kalau dirinya sampai dihadiahi rating 8 berkat penampilannya. Di lain sisi, secara permainan tim bahkan Manchester United berhasil mengurung Arsenal. Hal ini terlihat dari setan merah yang menguasai pertandingan dengan penguasaan bola hingga 61%. Belum lagi setan merah tampil produktif dengan menghasilkan 7 tembakan. Gak heran banyak pihak yang berani menyebut setan merah lebih layak menang di laga ini. Media The Sun bahkan berani menyebut Arsenal hanya menang karena keberuntungan. Arteta akan memiliki banyak hal untuk direnungkan. Timnya hanya berhasil menang secara beruntung melawan Manchester United berkat gol Calafiori, tulis media The Sun. Celana pendek multifungsi yang sangat murah, bisa dipakai olahraga maupun di rumah, berbahan sangat nyaman. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan mulai menyatunya penyerangan Manchester United. Bagaimana pendapatmu? Akankah setan merah mampu mencetak banyak gol dengan para pemain ganas mereka musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.